Komunikasi itu hal yang paling penting kalau kerja di luar negeri. Kalau menurut saya sih apapun bidangnya. Apalagi kalau ketemu yang British gitu ya, udah ngomongnya cepet gak aksen jelas. British, Scottish itu something lah. Something. Good accent. I love British accent. Di luar negeri berapa lama berarti mas? Di Dubai total 3 tahun. 3 tahun itu di satu hotel yang sama? Enggak, saya sempat pindah sekali. Tapi di hotel terakhir itu selama 2 tahun rebranding 2 kali. Oke. Jadi dia ganti grup hotel selama 2 kali. Jadi experience-nya gede. Experience-nya besar. Terus kompetisi juga selama 3 tahun ikut terus. Berapa kali itu? Alhamdulillah kompetisi sana selama 3 tahun belum pernah menang. Harus coba lagi kayaknya. Sampai final. Sampai final. Bahkan yang paling seru waktu tahun terakhir saya di sana 2018. Di awal kompetisi waktu saya di announce jadi finalis 2 waktu control final sama morning final. Itu di hari yang sama. Dari yang sama? Di hari yang sama. Bayangin. Terus saya capture, saya kirim ke mereka. Awalnya sempat salah satu ngomong, kamu harus pilih salah satu, gitu doang. Karena harinya sama, benar-benar sama. Supaya fokus. Ya, karena mereka memang bukan dari supplier yang sama, bukan dari manajerial yang sama. Jadi mereka nggak bisa discuss. Akhirnya nggak tahu kenapa 2 mingguan sebelum kompetisi tiba-tiba salah satu kompetisi ganti tanggal. Bisa gitu? Saya nggak tahu. Waktu itu nggak ada discuss sama saya juga. Ya, ya. Diumumin senang banget saya. Langsung dua-duanya saya ikut. Semuanya final, alhamdulillah. Experience-nya yang saya dapat karena waktu itu memang kompetisi di sana kan kita kompetisi sama orang-orang Ukraine, Rusia, terus orang Prancis, banyak kalau dari negara-negara Asia, Filipina, India juga ada di sana, terus macam-macam. Karena Dubai itu benar-benar tempat dimana semua orang bisa banyak ketemu masuk. anak bar dari Semarang gitu nggak sih? Semarang nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, Cuman Mas tapi Rifki aja. Orang Indonesia banyak kan, orang Bali gitu. Banyak yang ikut kompetisi juga gitu mas? Banyak. Berarti emang mengharumkan, salah satu cara mengharumkan nama Indonesia pun bisa melalui kerja yang... Jadi ada yang asik kalau di Instagram saya kan saya upload semua di sana. Instagramnya yang apa ya? Rifki Barman. Oh, Rifki Barman. Di sana kalau scroll down lagi pas kompetisi selalu membawa nama Indonesia atau minuman Indonesia. Kayak pas final 2017 saya bikin cendol. Es cendol saya bikin. Jadi waktu itu kompetisi monin tapi temanya kopi. Temanya kopi. Yeah. Cendol kopi. Yes. Cendol kopi. Saya pakai gelas batok kelapa terus nangka. Waktu itu saya sampai import tapi dari Thailand. Import dari Thailand, oke. Nangka, gula Jawa. Cendolnya dari mana? Cendolnya bikin sendiri. Gila. Bikin sendiri. Mau nggak mau. mau. Jadi nggak ada. Itu bikin yang sendiri. Bikin kreativitasnya kita yang tadinya udah ketemu minuman-minuman yang hype lah kalau di sini lah. Tapi ketika kita berada di luar, kita malah bawa apa yang dari daerah kita ya sebenarnya. Yang saya lihat waktu di sana ya. Jadi gini, kayak banyak ya, sehat. Banyak bahan-bahan di Indonesia yang tiap hari kita lihat di pinggir jalan, tiap hari kita lihat di pasar yang cuma 1.000, 2.000. Di luar negeri itu mahal banget, serius. Dan di sana saya menyadari bahwa kita beruntung jadi orang Indonesia, karena nggak semua orang luar negeri tahu rasa sayuran, buah-buahan yang ada di Indonesia. Itu satu. Pepaya atau orang beberapa negara kan banyak yang mereka tidak bisa menghasilkan buah karena iklimnya kan. Ketika kayak salak, ada salah satu teman saya Dodi namanya, di sana dia kompetisi dia pakai salak, kita panggilnya snack fruit. Keren kan? Salak pada kan? Sana. Contohnya seperti itu, mereka nggak tahu ketika dia bawa, what is that snack? What the hell is snack fruit? What? Can you explain? Dia hanya bawa katalog, dia bikin katalog. Ini buahnya seperti ini buah
tropikal yang ada di Indonesia juga gitu. Di sana common lah di Indonesia, diterangin semuanya. Sampai dia bawa satu disuruh Yang bukain butuh ya. mereka gitu. Itu bisa bukanya dari pakai gue jempol. Iya. Tradisional. Jadi kita memang waktu itu kita nggak menang, tapi kita puas ketika kita menyampaikan sesuatu. Bahkan waktu saya ikut Bakardi Legacy itu salah satu kompetisi internasional ya untuk bibar. Saya pakai belangkon, pakai batik. Waktu itu saya bawa histori tebu lah di Indonesia. Ya, nggak menang lagi yes, tapi mereka at least tahu. Sudah mulai mendengar. Kita sharing ya. Indonesia ada ya. Betul. Banyak kompetisi waktu itu. Dan dari sana kita kenal beberapa bartender hebat. Beruntungnya di sana bisa dapat training dari top level dunia lah di sana. Experience-nya pun ya, ketika Mas Rifki ini balik lagi ke Indonesia, secara nggak langsung akan beberapa bartender akan bisa dapat knowledge tambahan. Sempat bikin training sama salah satu produk di Semarang waktu itu, bikin training di UNESCO Logi. Oke. Iya, waktu itu bikin di sana. Bikin sharing-sharing biasa lah. Teknik, metode apa yang saya pelajari di sana. Clarified waktu itu jarang banget yang masih gunain, ya kan? Apalagi di Semarang. Sharing, seneng bisa sharing. Tapi memang karena saya kerja pindah-pindah jadi nggak bisa fokus untuk sharing. Nggak bisa fokus. Ya ini ada beberapa hal yang mungkin aku masuk ke profesi ini ya. Aku kan dunianya lebih ke kopi ya Mas ya. Kalau Mas Rifki lebih ke alkohol. Nah sebenarnya ini yang kemarin agak dibeda-bedakan nih. Kalau di mata saya sendiri ya, kembali kayak barista atau bartender atau mungkin sekarang ada tim mixologist atau apapun, buat saya mereka adalah orang yang mendedikasikan diri mereka untuk satu hal di situ. Barista, kalau mereka mau dipanggil barista, dia harus fokus. Spesial kopi, dia harus jadi orang yang spesial. Jangan cuman buat saya nggak masalah ya. Banyak di bar juga ada mixologist, bartender, flair bartender. Ada sekarang tim mixologist ya kan, tender. Banyak lah mereka menyebut mereka. Buat saya fine. Untuk profesi sekarang ya di barista ya, mereka itu menganggap mixologis itu bukan sebuah profesi Mas. Itu malah lebih ke arah teknik. Itu sebenarnya definisi dari mixologis, bartender, barista. Itu kalau menurut dari Mas Rifki gitu. Kalau saya kalau kita mau menjadi orang yang bekerja di belakang bar ya, barista ada barnya di belakang bar. Jadi bartender itu seorang yang bekerja di belakang barrier. Jadi bar counter itu kita sebutnya barrier itu. Siapapun yang bekerja di belakang itu bartender. Nah, kalau kita kembali ke profesional atau kita mau menjadi seseorang yang bekerja di belakang barrier tapi di tingkat yang hebat, artinya kita harus bisa menguasai semuanya. Ya kan? Iya. Kalau kita cuma bisa kopi, mau menjadi profesional seseorang di belakang bar, di luar negeri nggak bisa cuma kopi. Negroni aja nggak paham. Iya, kecuali kita punya banyak barista yang membuktikan bahwa mereka membuat ciri khas dia sendiri. Ada beberapa nama lah. Ada. Ya kan, banyak lah kita sebut. Aga yang salah satu yang saya kenal di Jakarta, yang satu project sama saya. Istilahnya dia fokus ke kopi tapi dia bisa membuktikan gitu. Aku fokus ini saya bisa membuktikan ada karya saya gitu. Jadi bartender juga gitu. Kalau memang benar-benar mau fokus ke minuman mau alkohol atau non alkoholik, create something. Berkarya lah. Tapi bener gak sih kalau bartender ini akan lebih berpindah-pindah tempat? Itu akan lebih dia akan lebih cari tempat yang levelnya upgrade. Kalau di barista nih ya, ketika kita mau cari suatu tempat yang upgrade, itu malah akan dicap seperti kayak kutu loncat. Jadi pindah. Buat ini satu saya yang beda sih menurutku. Iya sih, memang ada beberapa pandangan lah ya. Kalau secara paperwork, ketika ngelihat 3 bulan pindah, 2 bulan pindah, 1 bulan pindah. Kalau secara paperwork jelek, ya kan? Tapi kalau saya nggak pernah nanya ini tuh. Ketika saya interview bartender,
saya ngelihat kenapa pindah ke sini, mungkin bisa jadi memang di sana dia ada satu lah, banyak hal yang ditemukan di sana. Oh ternyata dia ada produk yang mau dia jual, tapi waktu itu di tempat itu nggak bisa dijual karena keterbatasan aturan segala macam gitu loh. Oh nggak bisa, kamu nggak bisa jual ini di sini. Tapi dia pengen jual karena dia yakin bisa jual, bisa menjual itu dengan bagus gitu loh. Tapi karena nggak terima sana, dia kerja sama orang lain, mau untuk kerjasama dengan terbuka, apa enggak? Jadi banyaklah faktor kenapa orang pindah. Buat saya mau 2 bulan 3 bulan it's okay. Yang penting reason. Saya sendiri pun paling lama kerja 2 tahun tadi, yang saya bilang company kedua, tapi itu rebranding. Jadi 3 bulan pertama udah rebranding jadi salah satu brand terbesar di dunia. Habis itu setahun branding lagi. Jadi saya merasa kayak pindah aja. Tapi kalau secara paperwork kalau ini, saya paling lama setahun. Paling lama setahun. Ini yang sekarang ini saya bilang sekarang yang paling lama karena setahun kemarin pandemi lah. Ya. Jadi itu buat movement agak susah ya pergerakan. Kalau dilihat karir buat saya setahun pertama saya, kontrak pertama saya itu penentuan buat saya. Ketika saya ditawarin kontrak berikutnya gitu ya, nggak ada perubahan gaji, nggak ada perubahan posisi, artinya saya gagal. Oke. Stuck. Artinya saya gagal. Berarti company menganggap saya nggak ada perubahan. Kalau yang sekarang itu di mana mas? Di Ayana Mid Plaza Jakarta. Ayana Mid Plaza ya. Saya di sana. Saya sekarang sebagai beverage manager di sana. Beverage manager gimana lagi tuh? Ini kalau di hotel kan mungkin banyak yang nggak tahu nih. Beverage manager itu semua yang berhubungan dengan minuman ya, terutama semua yang berhubungan. Alkoholik, non alkoholik. Jadi kalau udah ngomongin beverage, ya udah nggak ada lagi barista, udah nggak ada lagi tea, all bebas. Yang penting lu bisa bikin. This is your responsible beverage. Saya bilang beverage manager adalah salah satu top level di hotel yang mengontrol semua beverage. Nah bayangin kalau di posisi itu kita nggak ngerti kopi, bayangin kalau misalnya saya egois kayak beberapa saya nggak mau beli kopi ya, saya buat tender misalnya, nggak bisa untuk mencapai ini. Di FB nggak bakalan nyampe. Seperti itu. Kalau kita mau buka suatu restoran pun nggak bisa kita cuma fokus sama satu, kita harus mengerti semua kan. Nah ini yang di Indonesia nih ke Ayana ini dari Mas Rifki sendiri juga menggunakan hospitality sebagai privilege nggak supaya bisa kerja di sana? Privilege sih enggak ya. Karena kayak hari ini tiba-tiba tadi sore kita ngobrol yuk bikin podcast. Ya, padahal mau ke Jogja ya. Ya kan? Padahal for nothing ya kan. For nothing, but we sharing. Ya kan? Ini yang dikangenin kan. No money. Enggak, saya kalau kita ngomongin semuanya tentang uang, lu mau bayar berapa lu? Sih. But what can I give to you? Ya kan? Di hospitality ketika di luar pekerjaan nggak pernah berbicara seperti itu. Jadi lebih ke nyantai ya nggak? Iya. Ketemu ngobrol. Kadang kita ngobrol menghasilkan ya, enggak menghasilkan juga. Ada ya, acara, ya kan ayo. gitu. Cuman Jadi, kan nantinya pasti. Kalau menurut gue ya sharing atau kita ngebantu orang untuk ada servis orang, ada teman datang, kita treat mereka dengan hospitality yang bagus, itu merupakan sebuah investasi jangka panjang. Betul. Bukan investasi sih, lebih ke tradisi kita. Sebagai orang Indonesia, ya kan? Kalau ada tamu ke rumah, tradisi kita memberikan minum, ditemani ya ngobrol, kasih makan. Itu tradisi zaman dulu banget yang udah kita lihat di Indonesia dimanapun lah. Ya sekarang mulai pudar karena jarang orang yang tinggal di rumah, banyak kan kos. Angel. Itu salah satu faktornya, tradisi mulai punah. Ada pesan nggak buat teman-teman bartender, barista atau teman-teman yang ada di belakang bar, buat yang nonton di podcast ini? Pesan saya sih, kalau punya dream, punya impian, kalau kamu benar-benar cinta di dunia ini ya, saya bilang beverage world. Kalau saya memanggil diri saya sendiri bartender,
bukan flight bartender, bukan barista. Even though I can do both, tapi di bidang ini ada impian-impian pasti yang ingin kita capai. Ya. Capai, harus capai, kejar. Kita harus ngejar impian kita. Pengen kerja ke luar negeri, cari gimana cara kita pengen. Gak butuh modal uang ya, butuhnya modal. Pengen menang kompetisi, kejar. Iya kan? Gak semua kompetisi kita sekali ikut menang. Nggak mungkin lah. Mungkin yes. Ya. But we need to have preparation, ya kan? Prepare-nya itu nggak bisa sendiri juga, Mas. Jadi apapun impian kita, kalau kita memang suka itu harus kita capai. Ya, harus no kita kejar. Ajar. No money needed. Pokoknya nanti ada aja yang support dulu. Yes. Pasti. Nanti di jalan kalau kita gagal di situ kita akan belajar. Ya kan, dari kegagalan itu belajar buat next step-nya kita harus lebih baik dari itu. Ya, next step-nya buat ada satu value yang harus kita bawa tuh setelah dari sana. Ya kan, kayak kita proses kopi pas roasting, ya kan? Pasca roasting. Pas roasting atau untuk mencari karakter kan nggak bisa sekali langsung dapat. Iya. Ya kan? Ada treatmentnya semua tuh. Panjang banget pasti prosesnya. Ya kan, dia kayak gitulah. Keren. Tapi dulu kita ketemu pertama di mana ya, Mas? Kayaknya sebelum event pun kita udah ketemu deh. Udah, waktu itu kamu kerja di mana dulu sih? Ada di daerah Pamular sih. Atau yang di Nesco? Waktu itu sama Sute? Sute. Oh, Sute. Kita waktu itu pengen belajar kopi kan, datang lagi keliling. Waktu itu sempat keliling beberapa warung kopi. Ya, yang di Pamular sih. Ya. Terus karena waktu itu asiknya adalah belum terlalu banyak, belum terlalu mainstream. Manual brew masih jarang. Jadi kita pengen ngelihat prosesnya gimana gitu kan. Itu curious untuk belajar di kopinya tuh gila tinggi. Bukan di kopi aja ya. Tapi di dunia bartender dan barista, mereka tuh butuh suatu wadah yang emang aku pengen ngobrolin dengan orang-orang yang sepaham atau yang kalau kopi tuh gini, kalau mau flare tuh gini. Iya. Ya kita harus belajar dari orang yang bisa melakukannya gitu. Dan kalau belajar kopi dari orang yang nggak pernah bikin kopi juga nggak bisa. Ya harus punya satu kiblat. Kalau kemarin dirimu bilang kita harus punya satu arah. Siapa, di mana, apa. Tapi jangan lupakan karakter diri. Betul. Gila ini. Oke. Udah cukup terjawab bagaimana hospitality ini bisa ngebawa Mas Rifki sampai ke Dubai dan nggak perlu tanya lah ya. Nggak perlu tanya lah ya. Salary-nya sampai berapa? Itu pulang-pulang kemarin udah bawa sapi 8 ya. Sapi Udin. Ya, rezeki kan banyak dikit, gimana kita nyukurinya. Iya. Tapi yes, bekerja di luar negeri lebih besar dan lebih gajinya, lebih besar tantangannya, ya, lebih berat ujiannya karena kita jauh dari siapapun. Ya kan, kalau kita mau kerja di luar negeri harus siap untuk berdikari. Ya kan? Apa gue? Berdiri, berkarya sendiri. Oh, siap. Ya, kan? Thank you banget. Siap. Udah datang di Cuma Ngobrol. Bon salut. Saya yang thank you. Asik lah. Asik. Ya kan, sharing-sharing, ngeteh, sehat, ya kan. Lagi ya. Harus. Nanti kalau pulang kampung lagi. Oke, thank you. Sip.